membuka acara kita pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Andes Junaidi MM. Kepada Bapak Junaidi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Dua pancen oye. Tes guys. Sekarang baru yang sesungguhnya. Tarik nafas dulu dalam-dalam. Ya. Oke. Semangat pagi. Pagi. Dua pancen oye. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk kebahagiaan kita. Alhamdulillah. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa beserta alam semesta raya. Hari ini kita bergembira. Ada yang tidak bahagia, yang tidak bergembira? Yang hari ini tidak bahagia, coba nyatakan dalam diri kita, hari ini saya senang, bahagia, gembira dalam hati. Tapi ketika diungkapkan, itu tentu akan semakin lebih plong. Apakah bahagia cukup dengan seperti itu? Tidak juga. Itulah salah satu ikhtiar kita. Kita hormati bersama Pak Satya sebagai Ketua MKKS kita JP2. Kasih plus untuk beliau. Pak Kasih walaupun PLT kasih dikmen Pak Haji Ramlan. Pak Haji Ramlan semangat. Dan tentu Ketua FKKS. Siapa dia? Ketua FKKS? Ya, Ketua FKKS kita Pak Dani 09. Oke, kasih terus untuk Pak Dani. 09. Ada kasata kita yang ngumpet. Oke, Pak, bukan kasata sini depan. Kalau di situ nanti rezekinya jauh. Ya, sini. Kemudian kita kasih salam hormat juga dengan Ibu Mutia. Tepuk tangan untuk Mutia yang sudah memfasilitasi. Dan kita beri aplaus juga untuk sahabat-sahabatku yang duduk paling belakang dan bisa mengisi kursi terdepan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo, siapa 7 orang yang mau maju untuk pindah ke depan? Yo, jangan seperti orang Indonesia maju ke depan. Sorry, kita di Indonesia. Ya, silakan maju ke depan. Masa kosong begini? Kalau sama murid kita kalau kita ngajar, ayo ke depan. Hari ini saya tidak memberikan tes. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Gagah betul kan? Senyumnya sumringah. Nah, ini orang-orang hebat ini. Duduk di depan. Ya. Nah, yuk kasih tepuk tangan untuk mereka. Baik. Apa kabarnya teman-teman semua? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Teman-teman harus sehat. Teman-teman harus kuat. Teman-teman harus bahagia, harus senang, harus bergembira. Pak Kasudin, apakah sehat, senang, gembira, bahagia? Jawabannya yes. Dari rumah, ketika saya bangun tidur, saya nyatakan, terima kasih ya Allah, hari ini saya sehat, senang, gembira, bahagia. Kemudian ketika mau berangkat pada pukul 6 kurang dari rumah di Cibubur, saya bilang sama yang menciptakan saya, ya Allah, hari ini
saya dimudahkan, dilancarkan semua urusan, senang, bahagia, gembira. Yes, bismillah, berangkat. Alhamdulillah, senang dan gembira. Apalagi saat ini saya bertemu orang-orang hebat, orang-orang yang juga bergembira. Saling berbagi, kita getok tularkan kebahagiaan ini. Salah satu ciri kita bisa bahagia karena senyum yang sumringah. Jadi kalau di sini ada yang tidak senyum, senyum dulu. Ya, kalau semuanya sudah senyum dan betul-betul bahagia, kita akan mulai. Teman-teman, hari ini kita diundang untuk penyelenggaraan agenda sosialisasi ERAPOT, Kurikulum Merdeka, kerjasama teman-teman NKKS dan FKSS, kerjasama yang luar biasa. Banyak yang bertanya, bagaimana sih rapot kita sementara tanggal 16 Desember kita akan bagikan? Dan jawabannya hari ini kita sosialisasikan, dikoordinasikan, dikolaborasikan oleh NKKS dan FKSS, kita bersama. Alhamdulillah, Tuhan memberkati kita. Hari ini kita bisa berjalan dengan mudah dan lancar, target bisa tercapai. Kemarin SMP dikumpulkan di JB2 di Wisma Maria. Saya beri arahan, berjalan dengan baik, lancar, amin. Nah, kita jaga atas nama JB2 bersama kolaborasi antara kita, MKKS, FKKS, FKSS, untuk kita bisa selenggarakan apapun agenda kita. Bermain cantik, selesaikan secara adat, semuanya menyetujui. Bahaya kalau tidak disetujui. Teman-teman dan sahabat semua, hari ini kepala sekolah, wakil, dan operator hadir. Dan kita nanti akan dengarkan bersama bagaimana materi sosialisasi ERAPOT. Adakah yang masih menggunakan kurikulum 13? Ada. Bagaimana yang menggunakan kurikulum 2013? Nanti tanyakan pada pemateri. Apakah jadi masalah hadir di sini? Tidak. Ini ilmu. Karena satu ketika lembaga teman-teman yang masih menggunakan kurikulum 2013 itu segera berubah menggunakan kurikulum merdeka. Teman-teman sekalian, pergerakan kita menggunakan kurikulum merdeka, kemudian ini kita implementasikan, menjadi sangat penting. Kita mendapatkan bekal yang luar biasa, sehingga layanan yang diberikan kita ini semakin memberikan manfaat untuk warga belajar di sekolah, warga belajar di satuan pendidikan. Dengan demikian, ketika ada pertanyaan seperti apa dan bagaimana tanggal 16 Desember saat kita bagikan rapot tersebut, hari ini kita bahas. Dan ini sebuah ilmu pengetahuan bagaimana kita mengakses e-rapot tersebut. Karena saat ini kita sudah berada di era yang memang tuntutannya kita harus menyiapkan diri. Target kita hari ini, teman-teman semua mengetahui, mengerti, memahami apa dan bagaimana
raport tersebut. Saya tidak banyak mengulas itu karena nanti teman-teman, operator, dan tim yang akan menyampaikan. Kita ucapkan tentu terima kasih kepada tim NKKS, FKSS, dan pemateri untuk sosialisasi raport. Perhatikan betul bagaimana menyiapkan agar teman-teman sepulang dari tempat ini, dari SMA 112, teman-teman mampu dan bisa. Kalau ada yang lupa, sekali lagi, lupa, maka teman-teman tetap dibuka ruang komunikasi dan dibantu. Teman-teman operator sendiri, saya yakin masing-masing sudah memiliki kesiapan. Tinggal hari ini secara formal, secara resmi kita selenggarakan agar kita punya visi sama, misi sama, persepsi sama, dan komitmen tanggal 16 Desember bisa kita distribusikan. Bagaimana raport tersebut? Poin pertama. Poin kedua, saya mau pesan saya, yuk kita jaga sekolah kita, warga kita dari tawuran yang terkait pelajar atau tawuran yang terkait masyarakat. Selalu saya ingatkan bahwa ini sangat ekstrim sekarang, sangat ekstrim. Karena itu selalu saya ingatkan, saya dorong betul poin penting, karena tawuran bukan lagi di jam sepulang sekolah, teman-teman. Betul kan? Malam hari jam 9, 10, 11 sampai jam 4 pagi. Ada sekolah nun jauh di sana, janjian muridnya untuk tawuran. Betul tawuran, walaupun bukan di wilayah Jakarta. 2 minggu lalu meninggal satu orang yang meninggal dari Tangerang, Sepatan, meninggal di Kalideres. Tahukah teman-teman siapa pelaku tawurannya? Anak-anak yang pakai motor, dan mereka tidak dari satu tempat di wilayah Jakarta Barat, tapi kejadiannya di Jakarta Barat. Dan saya dapat laporan dari Pak Kapolres, Pak Kapolsek langsung. Ada anak SMA, ada anak SMP, ada pula anak SD. Mengerikan. Yang janjian di satu titik, ketika ditunggu yang sudah saling janji, dia nggak lihat dari belakang pakai celurit, jos. Mengerikan. Semoga Tuhan melindungi kita dan keluarga besar kita di sekolah dan di rumah. Amin. Terus gaungkan untuk saling mengingatkan hal ini. Sepakat kita dengan ini? Yes. Poin kedua. Poin ketiga, jaga diskriminasi, intoleransi. Tak boleh karena berbeda suku, agama, ras, lalu kita memiliki pandangan buruk, berpikir buruk, bersikap buruk terhadap mereka yang berbeda. Perbedaan ini kekayaan luar biasa milik bangsa kita. Kita jaga. Ketika teman-teman, anak-anak kita melakukan proses pemilihan ketua OSIS, jaga menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sedikit saja persoalan-persoalan ini mengemuka, ini menjadi persoalan. Jika
satuan pendidikan kita itu beragam. Karena itu, yuk kita jaga masing-masing. Saya sangat menyayangi dengan sahabat kita Pak Satya. Walaupun saya berbeda agama, tapi saya saling support bersama Pak Satya. Begitu juga dengan sahabat semua. Saya sebagai Muslim, tentu ketika saya melakukan ibadah sebagaimana agama saya, dan saya senang bisa melakukan ibadah karena dengan agama yang saya miliki, hidup saya itu bisa lebih terarah. Dengan agama, hidup kita jadi terarah. Dengan olahraga, hidup kita jadi sehat. Dengan seni, hidup kita jadi indah. Dengan ilmu, hidup kita menjadi mudah. Betul kan? Kalau kita nggak bisa buka HP karena nggak punya ilmunya, sulit kita mencari tempat di mana. Tapi karena kita punya ilmu, kita buka Google Map, kita bisa tahu kemana arahnya. Itu contoh karena ilmu. Jadi jaga bagaimana kebersamaan dan kekeluargaan kita. Poin berikutnya yang keberapa? Keempat. Selalu saya ingatkan, 2024 ada Pilpres. Saya selalu ingatkan, jangan dijadikan sekolah kita tempat partai untuk melakukan kampanye. Jelas? Kalau KPU, Komisi Pemilihan Umum, hadir memberikan pendidikan politik untuk bagaimana cara melakukan proses Pilpres Pilkada, boleh. KPU, Komisi Pemilihan Umum. Kalau partai tertentu masuk ke sekolah, larang. Sebuah pengalaman, saya perjelas, sebuah pengalaman beberapa tahun yang lalu ada anggota partai karena mantan pejabat datang ke sekolah negeri, kemudian melakukan sosialisasi dirinya, kemudian yang bersangkutan memberi kain, di kain itu ada amplop, ditangkap, ditelusuri, akhirnya kepala sekolah yang menjadi tempat baru selesai urusannya dikenakan sanksi. Mulai dari kepala sekolah kembali jadi guru. Setelah jadi guru tidak dikenakan sanksi berbulan-bulan, termasuk TKD-nya dipotong. Sekarang yang bersangkutan sudah tidak lagi di dinas pendidikan, sudah dipindahkan ke SKPD lain. Itu baru selesai di wilayah Jakarta Barat 2. Nah, saya mengingatkan dan mengajak itu untuk kita semua saling mengerti, saling memahami. Siap kita jaga sekolah kita? Siap. Yes. Yang terakhir, yang kelima, tadi Pak Satya menyampaikan poin penting. Yuk kita saling berbagi, begitu ya, untuk saudara kita yang ada di wilayah Cianjur, Garut, yang terkena musibah. Itu sesuatu yang mulia. Saya mengajak teman-teman, ayo kita siapkan diri kita. Kami di wilayah Wali Kota Jakarta Barat hari ini memberangkatkan tim ke Cianjur untuk menyelenggarakan dan membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Silakan teman-teman dari sekolah lakukan itu dan bisa saja dihimpun oleh NKKS dan FKSS. Pak Satya, kadang otak saya ini liar.
kalau sudah ada hal-hal yang mulia dan saling berbagi, otak saya liar. Maksud liarnya gimana? Mau buru-buru, saya lihat kantong dompet saya dulu. Oh, masih ada yang warna merah. Pinjam tasnya, udah disiapin. Pasaknya keliling, pasaknya langsung saya tugaskan. Nah, pasaknya keliling, atau siapa yang keliling? Ini spontanitas, tapi dengan ini Tuhan memberkati kita dengan kasih sayang, keselamatan, perlindungan, dan kemudahan segala urusan. Aduh, gue kagak punya uang, gak apa-apa. Ini karena saya liarnya berpikir kalau ada hal yang baik, maunya segera. Mumpung ada malaikat yang mendampingi saya. Bersyukur. Coba kalau setan, bahaya. Ya, tak usah berpikir berapa gue mau ngasih. Kagak ngasih pun kagak apa-apa. Gitu ya. Ya. 5 poin ini menjadi hal penting bagi saya hadir di tempat ini, karena saya melihat wajah teman-teman adalah wajah surga. Yuk, saya ajak teman-teman kita menikmati kunjungan kita ke surga nanti. Dan sebelum kita ke surga nanti, detik ini, hari ini, ketika kita bahagia, itu menunjukkan bahwa kita sudah mendapatkan surga. Tak perlu nanti. Nanti insya Allah saya mendapatkan keyakinan bahwa saya akan memperoleh surga. Detik ini saya bisa dapatkan itu dengan kita bercengkrama, berbahagia bersama. Ada seorang wanita yang menganiaya kucing, kemudian dia karena menzalimi kucing, kemudian dia ditempatkan di api neraka. Ada seorang wanita, dia memberikan tegukan pada seekor anjing, dan wanita itu kemudian ditempatkan di surga. Itu sikap terbaik dan sikap mulia dari 2 orang wanita yang berbeda perilakunya. Bagaimana sikap kita sebagai guru yang mulia? Yuk, kita sebagai guru terus bangun, tumbuhkan kasih sayang kita, saling berbagi untuk hal-hal yang luar biasa dahsyat. Mudah-mudahan Tuhan memberkati selalu atas pertemuan ini, atas karya terbaik kita. 2045 Indonesia menjadi lebih berjaya, sejahtera. Salah satu di antaranya karena sikap terbaik yang kita lakukan, terus konsisten membangun anak negeri yang kita bina saat ini, dan mereka akan memimpin Indonesia. Kok mau tepuk tangan ragu-ragu? Ya. Niatkan selalu bukan karena ria. Jauhkan diri hati sombong atas perilaku yang kita miliki. Jangan karena merasa punya ilmu lalu kita sombong. Nih gue punya ilmu, lebih pandai, lebih cerdas, lebih pintar. No. Kepandaian yang kita miliki ini bisa kita berikan kepada orang lain karena kemuliaan, karena ridho Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi rapot kurikulum merdeka kita mulai. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf sahabat, saya tidak bisa menyertai berlama-lama karena saya harus mengunjungi beberapa sekolah yang saat ini sedang dimonitor bagaimana penyelenggaraan BOP dan BOS.